Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, malam hari ini saya akan berbagi resep Japanese Ice Coffee. Resep ini biasa saya pakai sehari-hari. To the point saja. Untuk kopinya saya akan pakai kopi dari Gajah Mada Roastery Jakarta, yaitu kopi Arabica Guji Sakiso yang Danisa dari Ethiopia. Untuk proses pasca panennya adalah natural, jadi cocok banget ketika kita buat kopi yang natural proses ini menjadi Japanese Ice Coffee. Oke, dan varietasnya adalah heirloom ya, dengan karakter floral dan fruity sehingga menambah lagi kecocokan Japanese Ice Coffee yang akan saya buat di malam hari ini. Oke, untuk air saya gunakan air yang umum yang banyak ya, yang bisa kita beli di pasaran, yaitu air Aqua Sukabumi. Dan di sini saya sudah grinding kopinya sebanyak 15 gram. Namun sebelum itu saya akan ambil dulu ya paper filter ya. Jadi kertas filter yang putih ini. Dan saya akan lipat sesuai dengan bentuknya tanpa merusak kerucut ya. Oke. Ini akan kita pasangkan ke dripper yang akan kita pakai, yaitu V60 01, dan akan dibasahi, dirinsing dengan air panas ya. Pastikan lengket. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu misalnya dengan sendok seperti ini atau dipegang ya. Yang pasti nanti ketika air sudah masuk dilepas supaya hygiene. Ya, airnya kan air panas ya. Oke. Ini akan dibasahi. Sip. Semua ya, basah semua, lengket supaya tidak bau kertas, nggak papery. Lalu kemudian ya sekalian anget panas alatnya, dan tujuan-tujuan lain yang sering saya sampaikan ketika membuat ya manual brew menggunakan dripper ini. Oke, jangan lupa bekas rinsingannya dibuang supaya tidak watery dan papery tadi. Kadang-kadang nih kalau kita sudah terlalu banyak pikiran lupa gitu. Oke, buang aja. Sini pastikan sampai benar-benar terbuang semuanya. Letakkan lagi drippernya. Oke. Teman-teman, resep di malam hari ini saya gunakan 15 gram kopi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dan sudah digiling dengan grinder Nordic angka 5. Untuk temperatur air saya setting di 90 derajat Celcius saja ya, dan air yang akan saya tuangkan nanti sekitar 180. Oke, untuk es batunya, ini ya, saya akan masukkan dulu sebanyak 90. Jadi es batu ini menjadi bagian dari rasio. Semuanya aja. Kalau teman-teman merasa misalnya kurang, tinggal ditambah, tapi yang penting jangan banyak-banyak. Oke ya teman-teman. Oke, kalau mau lihat ininya ya, seperti apa grind size yang saya pakai, ya boleh ke sini. Saya tunjukin, semoga kelihatan gitu ya. Sekitar segini ya teman-teman tuh. Jadi ini medium menuju halus. Oke, lagi. Supaya Japanese Ice Coffee kita itu maksimal ekstraksinya gitu ya. Maksimal, oke. Kita akan masukkan ke drippernya. Oke, yang serentak, yakin jangan belepotan kemana-mana. Oke, amankan. Baru kemudian diratakan. Oke, kalau misalnya ini ada gumpalan seperti ini tandanya cenderung halus ya, medium ke halus gitu ya. Oke, kita bantu. Nah, tujuan dari grind size ini sebenarnya adalah supaya ekstraksinya maksimal, teman-teman. Ya, karena air yang akan kita tuangkan nggak terlalu banyak gitu ya, hanya 180 saja. Oke. Ya, 90 derajat. Air 180 ya, lalu es batunya sekitar 90 ya, gramasi kopinya atau dosnya 15 gram. Kita akan tuang 3 interval, yaitu 30, 50 dan 100. Jadi totalnya 30 tambah 50 80, 80 tambah 100 180. Oke, kita mulai fase pertama wetting ya. 30. Mulai dari tengah aja. Membasahi semua. Alirannya kecil aja. 30 ya, sip. Tunggu sampai waktu menunjukkan sekitar 40 detik.
Kalau misalnya teman-teman merasa visualnya itu cenderung cepat kering, bisa dipercepat ya waktunya. Ini fase blooming, degassing, wetting ya, pembasahan, tersaturasi semua ya. Oke, itu ya. Wow, gasnya keluar. Kita akan lanjutkan 50 lagi. Jadi kalau ditimbangan sekitar 80. Oke. Sip. Sekarang tengah lagi, areanya kecil aja dulu. Oke, jangan terlalu banyak agitasi di sini. Jadi kalau ditimbangan sekitar 80 ya. Oke. Oke. Tunggu sampai waktu menunjukkan 1 menit 15. Ketika 1 menit 15, kita akan tuang sisanya yaitu 100. Jadi kalau ditimbangan sampai 180. 30, 50, 100. Oke. Sebentar lagi. Nah, di sini agitasinya dimaksimalkan supaya ekstraksinya juga maksimal. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, kejar dan di pinggir begini sampai 180. Oke, sip. Tunggu ya sampai benar-benar kering. Ya, usahakan jangan terlalu di-cutting. Begitu teman-teman ya. Oke, sekarang waktu masih 1 menit 45 detik. Kita akan tunggu. Jadi konsep dari Japanese Ice Coffee di malam hari ini maksimum dalam ekstraksinya. Supaya hasilnya tidak sekedar dingin dan asam saja, melainkan sweetness-nya lebih naik ya. Lalu kompleks untuk flavornya gitu, balance juga. Oke, 2 menit 5 detik. Ya, kita menginginkan paling tidak waktunya 2 menit 15 detik. Oke, lebih dikit gak apa-apa. Oke, biasanya kan kalau kita bikin Japanese itu kan cepet gitu ya. Karena air yang dituangnya sedikit. Oke, sip. Selesai, udah kering. Kita ambil, letakkan sini. Oke, kita akan coba. Jadi dengan resep ini gitu ya teman-teman. Apa namanya, kita menginginkan Japanese kita itu jelas dingin, seger, manis, ya, kompleks dan balance. Gitu teman-teman. Nah, ini sangat cocok bagi teman-teman pecinta black coffee tapi versi dinginnya dan tidak mau berlama-lama. Kalau yang lama kan biasanya bikin cold brew ya, 8 jam sampai 12 jam. Jadi ini bisa menjadi opsi terbaik lah. Oke, kita akan coba. Asik banget. Keren. Floranya dapat, fruitinya dapat, dinginnya dapat, segernya juga dapat. Oke. Biasanya kita ketika minum Japanese itu kan cuman dingin, asam saja gitu ya. Nah, ini diharapkan untuk teman-teman yang ingin menduplikasi resep ini hasilnya lebih cenderung manis gitu ya. Lebih kompleks dan lebih balance. Meskipun gitu ya, akan sangat dipengaruhi oleh kopi yang teman-teman pakai, air yang teman-teman pakai. Paling tidak secara teknik, secara resep bisa diikuti ya. Ya tentu saja ada bagian-bagian yang perlu dikulik, silahkan dikulik. Oke? Karena juga berkaitan dengan teknik tuang. Nah, saran saya kalau menuang teman-teman begini ya. Jadi ini ya yang digunakan. Ya, tangan dan lengan. Jangan pergelangan dan jangan badan. Supaya konsisten dalam proses tuangnya. Gitu teman-teman ya. Oke, selamat ngopi. Enak. Karena memang kopinya juga enak. Ya. Sip. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya sarankan untuk menonton banyak sekali video-video. Kalau misalnya suka manual brew, saya sudah siapkan playlistnya yaitu manual brew. Di situ banyak sekali resep-resep termasuk juga parameter logika seduh yang bisa teman-teman pelajarin. Jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat maksimal ya dari channel ini. Meskipun ya searah. Kalau teman-teman ingin yang lebih dua arah, lebih bebas lagi, lebih banyak lagi ilmu yang didapatkan, kami punya training yaitu Full Cup Barista Training yang informasinya dapat teman-teman akses di kursusbarista.com atau bit.ly/Full Cup. Di situ sudah tertera jadwal, materi, biaya, cara registrasi dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Oke? Supaya tidak lupa saya ulang saja resepnya. 15 gram kopi digiling di Nordic angka 5, jadi medium agak halus sedikit ya, agak halus gitu kan.
Waternya suhunya adalah 90 pakai Aqua Sukabumi tadi ya. Lalu kemudian sebanyak 180 dan 90 adalah es batu. Dibagi menjadi 3 interval. Interval pertama tuang 30. Tunggu sampai 40 detik. Kalau kopinya cepat kering bisa dimajukan ya. Lalu kemudian setelah itu tuang lagi 50. Oke, tunggu sampai waktunya menunjukkan selesai menuang ya, tunggu itu 1 menit 15. Oke, baru interval yang terakhir yang ketiga, tuang 100. Jadi 30, 50, 100 totalnya 180. Target waktunya paling nggak 2 menit 15, lebih dikit boleh misalnya 2 menit 20, 2 menit 25 dan seterusnya. Maksimalkan ekstraksi bisa di interval ketiganya, agitasnya ditambah dan juga perhatikan ya tadi ya untuk grand size-nya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kasar, cenderung medium ke halus saja supaya maksimal dalam ekstraksinya. Sip, manis, seger, dingin gitu ya, kompleks dan balance. Oke, selamat ngulik. Silahkan share pengalaman teman-teman di kolom komentar ketika mempraktekkan resep ini. Jangan lupa untuk selalu diimprove karena kopi dan air yang kita pakai bisa berbeda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.